Wa man fataha ala nafsi babaniyatin sayyi'ah, barang siapa yang membuka atas dirinya satu pintu niat yang jelek, niat jelek, fatahallah alaihi sab'ina baban min abwabil khidlah, maka Allah akan buka 70 pintu kehinaan bagi dirinya. 70 kehinaan bagi diri. Kalau sampai dia niat jelek, ya, nah, jangan sampai kita berniat yang buruk. Datang ke rumahnya orang ingin mencelakakan, satu niatnya begitu, 70 pintu keburukan akan dibuka oleh Allah bagi dirinya. Ada orang karena dia sumpah susah hidupnya, pergilah bawa parang, bawa arit atau bawa pedang, ingin merampok, mencuri atau selain begal, niatannya satu saja dia, karena ingin kebutuhan dirinya terpenuhi. Tapi kalau sudah terjadi itu, sudah diniatkan, bisa jadi nanti dia akan membunuh, bisa jadi dia melukai orang, bisa jadi dia akan mencelakai orang lain, bukan yang disasar saja. Banyak pintu-pintu keburukan yang dibuka oleh Allah ketika dia berniat untuk merampok, untuk mencuri, untuk mengambil haknya orang lain. Pernah ada sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan oleh dari sahabat Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Ini sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali. Nabi, bagaimana pendapat Anda kalau ada seorang datang tiba-tiba dia ingin merampas harta saya? Bagaimana wahai Rasulullah? Maka Nabi katakan, qala la tu'tihi ma, jangan kau kasih dia harta, jangan kau kasih. Ara'aita in qatalani, bagaimana kalau dia nyerang saya? Bagaimana kalau dia nyerang saya wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah, faqala qatilhu, balas, serang. Ketika dia nyerang, balas juga serang. Itu ajaran agama begitu, ya. Jangan kita pasrah, nyerah, serahkan barang-barang, nyawa pun diserahkan, konyol. Sudah tahu orang mau membahayakan kita, lawan. Apalagi sudah ada di dalam pagar rumah, tidak pakai izin, pintu rumah digembok, tiba-tiba di dalam, itu kan berarti niat jelek, sikat duluan. Kalau sudah begitu sikat, apalagi kelihatan bawa senjata. Jadi lawan. Jangan kita sampai membiarkan diri ini mati konyol. Lawan, ya. Lalu sahabat ini bertanya lagi, ara'aita in qatalani, bagaimana menurut Anda wahai Rasulullah kalau dia ini sampai membunuh saya melawan, kalah, dia bunuh saya? Maka kata Rasulullah, qala fa anta syahid, kalau begitu engkau adalah orang yang mati syahid. Jadi orang yang terbunuh dalam rangka membela hartanya itu mati syahid. Dalam Sahih Bukhari Muslim dikatakan, man qutila duna malihi fa huwa syahid, barang siapa yang terbunuh karena dia mempertahankan hartanya kok mati syahid. Lalu sahabatnya bertanya lagi, ya Rasulullah, ara'aita in qataltuhu, wahai Nabi, bagaimana kalau saya yang bunuh dia, kalau dia yang terbunuh? Maka Rasul katakan, faqala huwa finnar, dia itu di neraka. Jadi pembegal itu kalau dia mati dihakimi masa, masuk neraka. Perampok, pencuri. Dalam riwayat yang lain dikatakan, la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min, tidaklah seorang pencuri kok di saat mencuri dia itu dalam keadaan beriman, artinya lepas imannya. Membegal, merampok, mencuri, apalah istilahnya itu, ya. Kok di saat dia melakukan itu dia beriman? Dia bukan beriman, itu lepas imannya, lepas keimanannya. Maka
dalam hal ini ketika orang berniat jelek, berniat jahat, Allah akan buka pintu keburukan, 70 pintu keburukan. Kita yang menjadi objek, menjadi sasaran, jangan menyerahkan diri, jangan pasrah, lawan ya, harus dilawan itu. Dalam riwayat yang panjang, man kutila duna dinihi, siapa orang terbunuh karena membela agamanya, mati syahid. Man kutila duna ahlihi, siapa orang yang terbunuh membela keluarganya, anaknya, istrinya, misalnya ada masalah, semua orang dijahati, bagaimana dia membela, dia mempertahankan, kok dia mati, maka dia mati syahid. Membela diri, membela keluarga, membela harta, itu mati syahid. Jadi Islam sudah mengajarkan kehormatan baik dunia dan akhirat. Walaupun viral belakangan ini ya, justru yang yang dibegal itu yang salah mau dihukum, kan viral belakangan ini yang begitu. Jadi yang begal malah yang salah. Kebetulan yang dibegal, maksudnya yang dibegal menang, bisa dia bunuh daripada si pembegalnya, si perampoknya dibunuh sama dia. Rupanya yang membunuh ini yang disalahkan, padahal dia sebenarnya statusnya sebagai korban. Islam tidak begitu mengajarkan. Islam mengajarkan bagaimana orang yang membela dirinya, kalaupun meninggal mati syahid, dan kalau sudah tahu terancam nyawanya, lawan. Jangan nyerahkan nyawa sama orang ya. Jangan nyerahkan nyawa sama orang. Dan itulah kemuliaan sebagai orang yang beragama Islam, karena memang Allah sangat menghargai. Bahkan gelar syahid ini kan bukan gelar main-main ya. Apa syahid itu? Syahid itu diantaranya ulama menyatakan bahwa dia memang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia akan masuk surga. Itu yang dimaksudkan daripada syahid. Innallaha syahidalahu bil jannah. Fasyahid bimakna masyhud lahu. Jadi yang disaksikan, orang yang meninggal dalam keadaan terbunuh tadi karena dirampok, dia terbunuh sebab ngelawan, kok meninggal dunia, Allah menyaksikan langsung, ini orang masuk surga. Ada ulama yang menyatakan demikian. Ada lagi ulama menyatakan bahwa malaikat rahmat itu menyaksikan keadaannya dia, lalu malaikat rahmat yang ikut menjemput nyawanya di saat dicabut oleh Israel. Malaikat rahmat yang ikut mencabut nyawanya dia. Ada yang memaksudkan syahid itu seperti itu. Ada lagi syahid itu maknanya bahwa Allah memperkenankan dia syahida darussalam. Jadi dia telah menyaksikan daripada surga. Salah satu nama surga itu adalah Darussalam. Masjid depan ini masjid surga ya. Itu salah satu nama surga, Darussalam. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tampakkan, dimana kalau orang yang tidak mati syahid besok di hari kiamat baru ditampakkan. Tapi kalau orang mati syahid baru ruhnya lepas, itu Allah sudah tunjukkan, ini loh tempat menuju surga. Ini maksud daripada syahid. Sehingga orang syahid ini mendapat predikat syahid ini kemuliaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita tahu aturannya begini, sudah jaga diri baik-baik, jaga keluarga baik-baik, jaga harta kita. Karena memang itu hak kita secara zahir, hak kita. Walaupun kalau hakikatnya titipan Allah kan begitu ya. Tapi kan sudah dititipkan sama kita ya, hak kita. Hak dalam artian bebas digunakan di bawah tangan kita. Walaupun sekali lagi itu titipan yang nanti pasti ditanya, walatus aluna yauma idzin anin naim, ditanya ya.
Besok hari kiamat ditanya, nikmat-nikmat yang aku titip padamu, kamu pakai apa? Nah, ditanya oleh Allah. Ratus aluna yauma idzin anin naim. Ditanya semua. Apapun